Oke, selamat sore. Jadi saya ingin menjelaskan tentang perbedaan Mnet dan MPNet ya. Jadi pertanyaan ini cukup sering ditanyakan. Sebenarnya ada di penjelasan custom screener ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan Mnet dan MPNet? Oke. Yang pertama saya bahas dulu adalah Mnet ya. Jadi secara penjelasan ya, Mnet ini adalah metode harian ya. Mnet menggunakan data akumulasi atau distribusi yang dihitung secara harian ya dan dijumlahkan sesuai periode yang diinginkan ya. Jadi hasil akumulasi distribusi metode ini dapat diplot pada chart menghasilkan market maker flow. Nah, jadi teman-teman yang perhatian mungkin ya yang memperhatikan di chart MM itu kan ada flow-nya ya, itu menggunakan metode harian. Jadi setiap hari kita bisa plot ya, kita bisa jumlahkan datanya, nanti hasilnya bisa diplot di garis ya. Begitu juga di chart GD, begitu ada GD flow, itu metodenya GD. Ya, sama-sama metode harian ya. Contohnya ya, contoh menghitung Mnet itu misalnya ya, kita mencari akumulasi Senin sampai dengan Jumat ya. Jadi dengan metode Mnet ini ya kita anggap periodenya 1 Agustus sampai 5 Agustus gitu ya. Jadi untuk menentukan akumulasi distribusi di mode Mnet atau metode Mnet ini, jadi hasil broker summary hari Senin ditambah dengan hasil broker summary hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat ya. Jadi dapat nanti nilai akhirnya apakah akumulasi atau distribusi seperti itu ya. Jadi dijumlahkan ya. Bedanya dengan MPNet itu ya, kita lihat dulu dari penjelasannya. MPNet sendiri itu mendapatkan data akumulasi distribusi itu dengan menggunakan periode broker summary tertentu ya. Jadi periodenya langsung. Nah, misalnya seperti contoh kasus tadi, dari periode 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus, misalnya dengan mode Mnet itu kan dijumlahkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu ya. Dari data Broksum per hari itu dijumlahkan, sedangkan untuk MPNet ini langsung ya. Broksum periode dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu langsung digunakan. Nah, nanti dicari akumulasi distribusinya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya, gampangnya. Jadi, anggaplah ini Senin, Selasa, sampai Kamis. Jadi, Senin ditambah Selasa ditambah Rabu. Nah, anggaplah ini ada akumulasi, dijumlah ya. Misalnya dihitung sampai hari Rabu, ternyata masih akumulasi. Nah, hari Kamisnya gimana? Dijumlah juga, tapi di sini kan minus ya. Minus kemungkinan apakah masih ada sisa akumulasi dari hari sebelumnya? Ya bisa masih ada sisa, bisa juga nggak ada sisa seperti itu. Jadi dijumlahkan hasil akhirnya inilah yang dinamakan Mnet seperti itu ya. Untuk MPNet langsung ya dari Senin sampai Kamis langsung ditarik broker summary-nya, nanti langsung dilakukan perhitungan sesuai dengan perhitungan bandarmologi seperti itu. Ya contohnya kita bisa lihat misalnya ya kita cari saham deh, misalnya saham yang akumulasinya cukup besar ya, cukup besar. Kita menggunakan MPNet 5 hari terakhir XL gitu ya. Nilai transaksinya lebih dari 500 juta deh. Coba kita cari. Ya oke. Muncul sahamnya seperti ini. Kita menggunakan contoh saham Java aja ya. Misalnya yang pertama kita lihat adalah status MPNet-nya. Kita lihat start MPNet 5 Java gitu ya. Jadi kita melihat statusnya dulu ya. Oke, statusnya seperti ini. Setelah itu kita lihat status Mnet 5 Java ya. Jadi kita bisa melihat statusnya kok seperti apa. Jadi kita nggak harus langsung melihat sahamnya dulu gitu. Jadi kita bisa langsung melihat statusnya gitu ya. Jadi dari status MPNet ya, kita melihat di sini MPNet periode 5 hari ya. Jadi total volume 950 ya 6K gitu. Jadi net volumenya sekian. Net volume rasionya sekian begitu ya. Jadi perkiraan akumulasinya 235.000 lot, perkiraan penjualan retail 217.000 lot ya, harga rata-rata sekian gitu ya. Jadi keterangan MM-nya akumulasi kuat, keterangan retailnya penjualan kuat ya. Begitu kalau kita lihat di di Mnet ya, Mnet 5 bedanya kalau Mnet 5 itu ada data korelasinya. Kenapa ada data korelasi? Karena kita bisa mencari korelasi data ini ya, data Mnet ini yang di sini kita bisa mencari dibandingkan dengan perubahan harga ya. Jadi kita masukkan, kita uji statistik sederhana apakah berkorelasi atau tidak chart ini ya yang kita dapat data per hari ini terhadap
pergerakan harga sahamnya. Nah, di sini korelasi Mnet-nya ternyata 0,66 ya. Di sini dijelaskan bahwa korelasinya kuat. Oke, jadi metode Mnet ini ya yang dihitung per hari kuat terhadap perubahan harga saham. Nah, misalnya ada akumulasi harga sahamnya kemungkinan naik ya, kemungkinan, tapi nggak pasti ya. Kemungkinan naik ya jika ada distribusi, histogramnya turun seperti ini, kemungkinan harganya turun. Seperti itu ya maksudnya korelasi. Nah, dari data ini juga terlihat kalau Mnet itu ada perkiraan akumulasinya sekian, ya, status akumulasinya akumulasi kuat seperti itu ya. Jadi di sini nggak dimunculkan data tambahan misalnya seperti net volumenya berapa, net volume rasionya berapa, karena memang perhitungannya berbeda gitu ya. Perhitungannya berbeda supaya tidak multitafsir seperti itu. Jadi yang saya munculkan hanya perkiraan akumulasinya sekian. Seperti itu ya. Jadi dengan konsisten akumulasi 5 kali dalam periode 5 hari. Jadi maksudnya seperti apa? Teman-teman perhatikan misalnya kita kirim perintah MMJPFA seperti itu. Nanti kan muncul hasil chartnya. Ya. Dari hasil chart ini teman-teman perhatikan ya, dari 5 hari terakhir misalnya kita cek ya, 5 hari terakhir di sini akumulasinya konsisten 5 kali ya, 1 2 3 4 5. Jadi hijau terus histogramnya selama 5 hari terakhir konsisten. Nah, itulah maksudnya perbedaan metode harian dan metode periode atau Mnet berbeda dengan MPNet ya. Kalau Mnet itu menjumlahkan histogram ini untuk mendapatkan akumulasi distribusi yang bisa diplot di garis seperti ini ya. Sedangkan MPNet itu menggunakan periode langsung. Jadi periode langsung maksudnya seperti apa? Jadi kita langsung menggunakan misalnya BR5 ya, BR5 JPFA seperti itu. BR5 JPFA, kita lihat status akumulasinya seperti ini gitu ya. Jadi langsung menggunakan broker summary yang periode 5 hari terakhir ya, 5 hari transaksi terakhir ya. Ya, supaya teman-teman lebih terbayang lagi, jadi saya contohkan untuk metode Mnet misalnya, kita mencari dulu broker summary tanggal 19. Jadi BR 190623 JPFA gitu ya. Jadi kita cari, nanti tanggal selanjutnya kita cari juga ya. Kita cari, kita jumlahkan datanya, setelah itu kita jumlahkan lagi datanya, seterusnya seperti itu nanti sampai hari kelima. Setelah itu kita dapat kesimpulan akhirnya seperti itu. Jadi data per hari dijumlahkan, sedangkan MPNet itu langsung menarik broker summary dari tanggal 19 ke tanggal 23. Ya, perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya kalau di data Mnet ini ada data konsistensi. Konsistensi akumulasi itu maksudnya apa? Seberapa sering terjadi akumulasi pada periode hari tersebut gitu. Jadi kalau di Java ini 100% ya selama 5 hari terakhir, artinya setiap hari terjadi akumulasi ya, walaupun kecil gitu. Jadi setidaknya setiap hari ada inflow. Contohnya kita misalnya lihat status 10 hari stat Mnet 10 Java gitu ya. Jadi kita bisa cek berapa sih konsistensi 10 hari terakhir akumulasinya, ternyata 80% seperti ini ya. Makanya kalau teman-teman memperhatikan di screener bawaan ya, screener yang saya buat itu ada biasanya kombinasi ya, kombinasi misalnya saya menggunakan metode periode atau MPNet, misalnya MPNet 5, saya mencari yang akumulasi besar seperti itu ya. Setelah itu saya mencari juga yang konsistennya, misalnya Mnet 5 konsisten saya mencari 80% minimal ya. Jadi selama 5 hari terakhir, saya mencari yang konsisten akumulasi itu 4 kali ya. Jadi 4 hari terjadi akumulasi di hari apapun itu. Setelah itu di periode saya mencari saham yang akumulasi besar ya. Kenapa seperti itu ya? Karena biasanya saya lebih sering cek BR ya. Lebih sering cek BR. Makanya saya menggunakan MPNet. Untuk Mnet itu kenapa saya jarang menggunakan Mnet 5L? Karena Mnet 5L saya lebih sering melihatnya di chart gitu ya. Walaupun memang di chart garis ini tidak menggambarkan besar kecil, tapi garis ini menggambarkan perbandingan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, misalnya JPFA ini terlihat ya naiknya cukup tinggi seperti ini, saya bisa asumsikan ternyata ada akumulasi cukup besar ya. Jadi flow-nya naik seperti ini. Ya, ini mewakili metode Mnet ya. Sedangkan metode MPNet itu karena saya lebih sering cek broker summary juga, jadi saya gunakan MPNet begitu. Jadi misalnya seperti ini jadinya kombinasi ya, kombinasi antara MPNet dan Mnet
ini bisa membantu, sangat bisa seperti itu ya. Jadi kita tinggal tambahkan misalnya value-nya atau nilai rata-rata lebih dari 500 seperti itu. Jadi tinggal kita kirim screener yang dihasilkan ini dari kombinasi MPNet dan MNet ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi AVR juga bisa atau fungsi-fungsi yang lain juga bisa untuk teman-teman yang menggunakan binarmologi seperti itu ya. Jadi Java muncul ya, Java muncul karena memang akum konsistennya 100% ya, lebih dari sama dengan 80 ya. Kita lihat misalnya saham MBMA, kita lihat dulu dari chart MM-nya, MBMA, kita cek dulu. Ya, seperti ini chartnya. Jadi inflow-nya juga cukup konsisten ya. Ini garis flow-nya, garis bandar flow-nya atau flow-nya naik ya. Jadi ini cukup konsisten. Setelah itu kita bisa cek broker summary-nya. Tadi kan menggunakan MPNet 5, kita bisa cek BR5. Ya, kita cek BR5 di sini. Oke, statusnya seperti ini, akumulasi kuat, keterangan retail kuat ya dengan net volume ratio 2,3 ya, net volumenya sekian. Oke, average-nya sekian. Ya, misalnya teman-teman mau cek status MNet-nya juga bisa, start MNet 5 MBMA. Kita lihat nanti muncul hasilnya langsung. Ya, kita bisa lihat ternyata korelasi MNet-nya 0,16 ya, korelasinya masih rendah ya. Korelasinya masih rendah. Di sini sudah ada keterangan juga misalnya korelasi rendah ya. Korelasi MNet terhadap perubahan harga lemah ya. Ya, ini dikasih perintah MM-nya. Setelah itu, bila korelasi metode MNet menunjukkan hasil negatif atau korelasi lemah, maka metode MNet tidak dapat digunakan. Ya, ini untuk yang korelasinya lemah. Jadi tidak dapat digunakan atau kurang valid seperti itu ya. Konfirmasi dengan cek broker summary atau perintah BR atau status MPNet. Ya, jadi di sini udah ada sarannya dari statusnya. Coba cek BR-nya atau cek status MPNet-nya seperti apa gitu ya. Di sini ada keterangan lagi di bawahnya. Terjadi tren kenaikan nilai korelasi, perhatikan arah flow dan harga ya. Arah flow naik dan harga naik, kenaikan harga yang bagus gitu ya. Jadi diberikan contoh di sini misalnya di MBMA ini ya, teman-teman perhatikan terjadi tren kenaikan korelasi. Di sini mulai terjadi kenaikan ya. Jika harga naik dan flow naik artinya kenaikan harga yang bagus. Seperti itu ya dijelaskan. Setelah itu di bawahnya juga ada keterangan arah flow turun dan harga turun, hati-hati penurunan lebih lanjut begitu. Jadi misalnya teman-teman memperhatikan korelasi ini arah trennya naik ya, seperti misalnya membandingkan indikator lain, trennya arahnya naik seperti itu ya, ditambah juga dengan arah flow yang turun dan harga yang turun, artinya itu kurang bagus ya. Korelasi yang semakin kuat dengan arah flow dan harga ini semakin sama, gerakannya semakin mirip seperti itu. Misalnya harganya turun, flow-nya juga turun, itu udah hati-hati ya. Misalnya harganya naik, flow-nya juga naik, itu artinya bagus seperti itu ya. Jadi keterangan di stat MNet 5 ini cukup membantu di sini ya. Setelah itu di sini status MNet 5-nya perkiraan akumulasi 5 hari 82.000 ya, status akumulasi sedang, konsisten akumulasinya 100% seperti itu ya, harga rata-rata sekian. Jadi setelah ini biasanya ada pertanyaan, di MPNet hasil akumulasinya kuat, sedangkan di MNet hasil akumulasinya sedang. Itu gimana ya? Jadi karena beda metode perhitungan, jadi hasilnya bisa berbeda. Seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan memusingkan ini ya, akumulasi sedang kok hasilnya bisa beda seperti ini. Tapi teman-teman perhatikan kalau di MPNet itu teman-teman perhatikan total volume sampai ke bawah ini ya, dari sini sampai ke bawah di sini. Untuk MNet teman-teman yang harus teman-teman perhatikan itu adalah korelasinya dulu. Kalau korelasinya sedang ke atas atau 0,3 ke atas seperti itu, oke, di sini ada keterangan bisa digunakan seperti itu. Misalnya bisa digunakan, baru teman-teman perhatikan yang di bawah ini gitu. Ya. Kalau misalnya di sini keterangannya metode MNet tidak dapat digunakan, disuruh ngecek BR5 gitu ya, gunakan BR aja gitu. Jadi di sini sudah ada keterangan untuk apa ya? Untuk memberikan kewaspadaan gitu. Istilahnya dikasih kita kesempatan, oh ini kurang pas nih metode perhitungannya ini, coba kita pakai metode yang lain. Jadi teman-teman bisa kok ngecek stat MNet 5 atau misalnya stat MPNet gitu untuk tahu keterangan ininya, keterangan statusnya gitu. Ya, oke, semoga yang saya jelaskan bermanfaat ya, semoga mudah dicerna seperti itu. Nanti kalau ada
pertanyaan bisa bertanya di grup. Misalnya saya nggak sempat buat kelas, nanti mungkin saya buat rekaman yang singkat-singkat seperti ini untuk membantu menjelaskan cara menggunakan bot gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.